ada pengujian konstitusional. Karena dia tidak punya konstitusi tertulis yang terbukukan seperti Amerika. Dan di samping itu juga banyak inovasi di Amerika, orang Inggris itu nggak mau ngikut. Orang mantan jajahan kok mau mempengaruhi kita, kira-kira begitu. Jadi Inggris sampai sekarang itu adalah pengecualian negara yang tidak punya judicial review. Sehingga judicial review yang dipraktekkan itu terbatas pertama untuk peraturan di bawah undang-undang, itu satu. Yang kedua, peradilan tun yang menguji keputusan tata usaha negara, nah itu disebut ada judicial review juga di Inggris. Nah, maka istilah judicial review di Amerika, di Inggris, hati-hati. Kalau kita baca bukunya, itu beda itu. Ya. Jadi Inggris ditambah beberapa negara kecil lainnya yang dipengaruhi oleh Inggris, nah itu pengecualian dari negara common law. Tapi di negara civil law, pengecualiannya itu malah Belanda. Sampai sekarang Belanda itu juga kayak di Inggris, tidak ada judicial review. Ya, judicial review itu hanya untuk peraturan di bawah undang-undang. Sedangkan undang-undang ada doktrin. The wet is non-standbar. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Hakim hanya bertindak menerapkan undang-undang, bukan menilai undang-undang. Jadi di Belanda sampai sekarang nggak ada. Nah, cuma untuk peraturan di bawah undang-undang bisa. Jadi Belanda itu adalah negara civil law pengecualian. Negara common law pengecualian. Dari dua pola. American model dan Carlson model. Model yang ketiga adalah Prancis. Semua negara bekas jajahan Prancis rata-rata mengikuti pola Prancis. Di sana itu disebut judicial preview, bukan review tapi preview. Jadi sesudah undang-undang disahkan oleh parlemen, sebelum disahkan oleh presiden, diundangkan oleh presiden dalam waktu 30 hari kayak kita. Nah, kalau ada kelompok minoritas yang kalah voting di parlemen, menggugat ke konstitusional atau Dewan Konstitusi, nah di situ timingnya untuk mengajukan preview. Maka istilahnya bukan review tapi preview sebelum undang-undangnya disahkan, sebelum diberlakukan. Nah, nanti kalau sudah diberlakukan, undang-undang nggak bisa diuji lagi. Jadi, sistem Austria, sistem kita, dia lebih stabil. Jadi undang-undang kalau udah jadi, nggak bisa lagi diganggu-gugat. Tapi kalau dia belum disahkan, nah di situ menggugatnya. Jadi nggak kayak kita misalnya menjelang pemilu, undang-undang pemilunya digugat lagi, diuji lagi. Jadi tidak stabil. Norma hukumnya tidak stabil. Nah di Perancis itu terjamin stabilitas normanya. Itu kelebihan di dalam sistem Prancis. Tapi kelemahan sistem Prancis itu, dia kalau sudah jadi undang-undang nggak bisa diuji lagi. Nah, padahal dalam praktek, suatu norma dalam undang-undang itu baru ketahuan tidak adil, baru ketahuan bertentangan dengan konstitusi setelah dipraktekkan. Kadang-kadang sudah dipraktekkan 10 tahun, 20 tahun, bahkan itu kayak KUHP. KUHP kan bikinan Belanda, baru dinilai dengan undang-undang dasar baru ketahuan dia bertentangan sekali dengan impian konstitusional baru sesudah reformasi. Maka kalau mengikuti cara berpikirnya di Prancis, yaitu KUHP Hindia Belanda, ya nggak bisa diuji lagi, gitu loh. Nah jadi sistem Prancis itu ada kelebihannya, tapi ada juga kekurangannya. Nah, jadi ini 3 pola yang saudara harus pelajari. Dan di samping 3 pola itu masing-masing negara kayak kita, sesama negara yang mengikuti tradisi civil law, juga beda-beda. Termasuk perbedaannya itu dalam lingkup kewenangan. Misalnya kita di Undang-Undang Dasar itu kita ada 5 kewenangan. Kadang-kadang di MK itu dalam rangka sosialisasi dibilang 4 tambah 1. 4 kewenangan tambah 1 kewajiban. Nah, itu cara memahami kewenangan dari segi harfiah aja. Di Undang-Undang Dasar memang disebut 4 kewenangan.
Yang satu lagi untuk impeachment itu disebut wajib memutus pendapat DPR. Nah, jadi kewajiban. Tapi kewajiban itu di sisi lain kan kewenangan juga. Jadi tatkala kita diberi kewajiban hukum, nah pada saat yang sama ada hak dan kewenangan. Kalau diberi tugas, ya arti ada kewenangan. Jadi tugas dan kewenangan itu dua sisi dari mata uang yang sama. Maka kalau kita menggunakan istilah MK Republik Indonesia punya 4 kewenangan, 1 kewajiban, itu mengikuti titik koma bahasa Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Tapi secara ilmiah di perguruan tinggi, nggak usah repot-repot, bilang aja MK Republik Indonesia punya 5 kewenangan, dah. 5 yurisdiksi, 5 jenis perkara. Nah, tidak semua negara punya kayak kita 5, ada yang cuma 4, ada yang cuma 3. Bahkan di Belgia sebelum 2005 itu namanya malah bukan Mahkamah Konstitusi, baru 2005 diubah jadi Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya namanya itu Constitutional Arbitrage, arbitrase konstitusional. Jadi tugas utamanya menyelesaikan perselisihan atau sengketa lembaga negara. Nah, itu di Belgia. Nah, baru tahun 2005 itu diubah, ada perubahan konstitusi, namanya sekarang sudah sama dengan kita, Mahkamah Konstitusi. Ada tambahan kewenangan juga, sehingga judicial review juga, kemudian yang lain-lain juga. Tetapi tidak semua Mahkamah Konstitusi misalnya punya kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu. Kayak di Meksiko itu ada mahkamahnya sendiri. Itu namanya Electoral Court. Nah, itu di Meksiko. Jadi masing-masing negara dalam 3 model tadi pun bervariasi. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia. Indonesia ini di dalam Undang-Undang Dasarnya pasal 24C ayat 1 dan juga ditegaskan di Undang-Undang 24 ya. Undang-Undang 23 tahun 2004 2024 tahun 2003 sudah 3 kali mengalami perubahan. Hati-hati, ini akan ada lagi rancangan perubahan yang sudah disahkan di DPR kemarin, rancangan undang-undang tentang perubahan keempat. Nah, ini mau mencantumkan pasal evaluasi. Bahaya itu. Ya, bahaya itu. Sudah nanti semua hakim yang diangkat usulan DPR, Presiden, Mahkamah Agung, boleh dievaluasi sewaktu-waktu. Hasil evaluasi bisa dipecat, di-recall. Wah, itu ngawur sekali itu pikiran itu. Nah, jadi rancangan undang-undangnya sudah ada. Saudara ikuti nanti, perhatikan ya. Ikuti, jangan sampai lengah karena COVID nanti dia ketok-ketok palu aja. Nah, jadi akan ada perubahan keempat. Berarti yang sudah jadi selama ini 3 kali perubahan. Nah, kalau dirinci di undang-undang tentang MK yang sudah mengalami 3 kali perubahan itu, ya tidak ada pertambahan kewenangan. Hanya pengaturan yang makin jelas tentang 5 jenis kewenangan MK. 1, pengujian undang-undang. Kalau secara ilmiah boleh kita sebut pengujian konstitusionalitas undang-undang. Baik materi undang-undangnya maupun pembentukan undang-undangnya. Materi undang-undang itu artinya pengujian material, pembentukan undang-undangnya artinya pengujian formil. Nah, itu 1 kewenangannya. Ya. Yang kedua, memutus sengketa lembaga negara. Nah, kalau yang pertama tadi pendek jadi PUU. Pengujian undang-undang. Yang kedua ini SKLN, sengketa kewenangan lembaga negara. SKLN, nggak ada antar ya, sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi bisa lembaganya cuma 1, bisa 2, bisa 3. Pokoknya kalau ada sengketa menyangkut kewenangan konstitusional lembaga negara yang diatur diberikan oleh Undang-Undang Dasar, nah itu ada masalah hukum, tempat memutusnya di MK. SKLN. Yang ketiga, PHPU. PHPU. PHP. PHP bukannya pendekatan apa itu? Hati.
ambil hati, bukan begitu. PHPU, perkara PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, perkara pemilihan umum itu ada dua macam. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum, lalu ada lagi perselisihan tentang proses pemilihan umum. Ada lagi perkara pidana pemilihan umum. Pidana pemilihan umum tempatnya di pengadilan negeri, ya kan? Nah, kalau dia itu perselisihan tentang proses pemilihan umum, nah itu tempatnya di Bawaslu, lembaga kuasi peradilan, yang nanti putusan bandingnya di Pengadilan Tinggi Tun. Jadi Bawaslu sebagai pengadilan tingkat pertama, tingkat keduanya di Pengadilan Tinggi Tun setempat. Nah, tetapi ya perselisihan tentang hasil pemilihan umum tempatnya di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu ada problem mengenai pilkada. Pilkada itu pemilu apa bukan? Nah, kalau undang-undangnya menegaskan bahwa pilkada juga pemilu, berarti dia masuk. Diselenggarakan oleh KPU, diawasi oleh Bawaslu, perselisihan tentang hasilnya juga ke MK. Kalau dia bukan pemilu, kan tidak boleh diselenggarakan oleh KPU, tidak boleh diawasi oleh Bawaslu, tidak boleh penyelesaian hasilnya di MK, di lembaga sendiri. Nah, ini yang masih belum tuntas ya. Tapi itulah kewenangan ketiga, PHPU. Sedangkan yang keempat dan yang kelima belum pernah ada perkara berkenaan dengan yang ketiga, yang keempat dan kelima. 1, 2, dan 3 PUU sudah banyak, ya. PHPU, waduh, 5 tahun sekali, banyak sekali. Nah, SKLN, walaupun tidak terlalu banyak, tapi sudah banyak. Sejak tahun 2003 sudah ada. Kasus-kasusnya sudah oke, sudah bisa jadi bahan pelajaran. Ya, itu 3 jenis perkara yang sudah ada dalam praktek. Tinggal 2 yang belum pernah ada. 1, pembubaran partai politik. Nah, partai politik itu masuk ya wilayah bebas, semua warga negara ya bebas mendirikan partai politik, ya itu freedom of association. Maka ya tidak boleh dibubarkan oleh lawan politik hanya gara-gara tidak suka, tidak mendukung. Nah, kalau partai politik mau dibubarkan, tempatnya harus di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini belum ada kasusnya. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan ini terlalu banyak partai ini. Ada contoh-contoh dulu di zaman peralihan menuju reformasi, Golkar mau dibubarin, tapi tidak melalui mahkamah, dibubarin dengan dekret oleh oleh Gus Dur, tapi tidak berlaku. Nah, harus melalui mekanisme peradilan, bukan di Mahkamah Agung, bukan di pengadilan biasa, karena dianggap ini terlalu politik untuk ditangani oleh pengadilan biasa. Dia harus ditangani di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu perkara yang keempat. Ya. Yang kelima, impeachment. Ya. Nah, pertanggungjawaban presiden. Kalau presiden melanggar hukum, kalau presiden itu melakukan perbuatan tercela, kalau dia berubah tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar, maka dia harus diimpeach, bahasa Inggrisnya begitu, dituntut pertanggungjawaban. Oleh siapa? Oleh DPR. Jadi DPR bertindak sebagai penuntut. Nah, tentu tidak mudah. Partai-partai yang mau menggulingkan presiden itu menjatuhkan, yaitu partai yang bukan partai pendukung. Kalau sudah terpenuhi, baru dia ya diadakan penuntutan. Tapi sebelum dibawa ke penuntutan di MPR, dibuktikan dulu apa kesalahannya, apa alas hak, alas konstitusional untuk dia diberhentikan. Apakah dia melanggar hukum? Nah, pelanggaran hukumnya itu apa saja? Misalnya dia kalau di dalam Undang-Undang Dasar diatur, ya misalnya dia berkhianat, dia melakukan tindak suap, pengkhianatan pada negara, suap, ya kan, korupsi, atau melakukan tindak pidana berat lainnya. Nah, tindak pidana berat itu yang ancamannya 5 tahun.
Nah, jadi kalau masuk kategori pelanggaran hukum yang berat, dia bisa dituntut ya untuk pemberhentian, tapi sebelumnya dibawa ke MK dulu untuk pembuktian. Termasuk kalau dia misalnya melakukan perbuatan tercela, dibawa dulu ke MK untuk pembuktian. Termasuk kalau dia dituntut karena dianggap tidak memenuhi syarat lagi, sakit permanen, harus disidang dulu, ada pembelaan, ada persidangan di Mahkamah Konstitusi supaya alas hak dasar konstitusional itu terbukti sah gitu. Jadi fungsi Mahkamah Konstitusi menjadi peradilan yang memastikan ada unsur kesalahan, ada alas hukum untuk tindakan pemberhentian. Nah, begitu. Karena ada gium ya, Ginstrap Sonderschuld. Tidak boleh ada hukuman tanpa ada kesalahan. Kalau sudah terbukti di MK, barulah atas dasar itu DPR mengajukan tuntutan pemberhentian ke MPR. Nah, di MPR lah nanti akan bersidang dengan menggunakan tuntutan dari DPR dan bukti-bukti berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Bisa diberhentikan, bisa macam-macam, itu tergantung nanti dinamika di forum MPR itu. Ya, nah jadi ada 5 jenis perkara, 5 kewenangan menghasilkan 5 jenis perkara di Mahkamah Konstitusi. Perkara berat-berat semua. Dan masing-masing perkara ini sudah diatur di Undang-Undang tentang MK itu, prosedur beracaranya beda-beda. Nah, saudara harus pelajari satu demi satu. Pengujian undang-undang bagaimana, perselisihan hasil pemilu bagaimana, lalu kemudian eh, apa namanya sengketa lembaga negara dengan segala pernik-pernik problematikanya, termasuk kelemahan-kelemahan pengaturan yang ada di undang-undang yang kita buat tahun 2003. Banyak yang perlu diperbaiki. Nah, termasuk misalnya sesudah kita praktekkan baru ketahuan, kayak partai politik aja. Nah, partai itu kan dibubarkan di MK. Yang dibubarkan itu hanya partainya saja atau ormas underbow-nya. Ikut apa enggak? Nah, ini persoalan sendiri. Waktu pembubaran PKI dulu, ormas underbow ikut dibubarkan. Nah, kalau begitu, ormas underbow harus didefinisikan sebagai bagian dari Orpol, sebagai bagian dari organisasi partai. Gitu. Setidak-tidaknya ya kita harus menggunakan istilah Orpol, organisasi politik. Berbeda dengan ormas yang non partai politik. Maka misalnya PBNU tidak boleh dia campur aduk dengan PKB, ya kan? Muhammadiyah tidak boleh campur aduk konflik kepentingan dengan PAN. Ini harus dipisah. Masing-masing partai punya orahan organisasi underbow-nya sendiri. Sebab begitu dibubarkan di MK, itu ormas-ormas yang non underbow itu tidak termasuk. Dia harus netral. Nah, jadi ini problem sendiri bagaimana memisah antara ormas dan orpol. Ya. Yang kedua, ada pengertian tentang orpol itu, kayak misalnya Hizbut Tahrir. Itu kan partai, pakai bahasa Arab. Tujuannya politik, kegiatannya politik, tapi dia tidak ikut pemilihan umum. Tapi semua kegiatannya kan partai. Kegiatannya itu perjuangan politik. Nah, maka ini harus redefinisi. Apakah dia termasuk orpol atau ormas? Kalau dia termasuk orpol, boleh jadi tempat mengadilinya itu bukan di Mahkamah Agung, pengadilan biasa, tapi pengadilan MK. Nah, gitu. Nah, ada contoh lain yang saya suka ambil contoh ya. Misalnya nih, kita bikin ormas. Ormas Calon Independen Republik Indonesia. Kerjaannya cuma mengkoordinir calon kepala daerah independen yang tidak punya partai. Dan dilarang masuk partai, semuanya independen, tapi di seluruh Indonesia 550 kabupaten kota, anggotanya anu semua,
dia berkampanye untuk memenangkan calon independen, tujuannya hanya untuk memenangkan calon kepala daerah, juga kegiatannya hanya politik kepala daerah, ini kan partai juga, tapi tidak disebut namanya partai. Undang-undang kepartaian tidak mendefinisikan organisasi begini sebagai partai. Tapi apa bedanya dia dengan partai? Setidak-tidaknya ini orpol. Nah, bagaimana ini? Rekonstruksi pengertian tentang partai dan orpol. Mungkin kita perluas makna orpol itu termasuk yang kayak begini. Dan akibatnya apa? Ya kalau dia dibubarkan bukan di pengadilan biasa, tapi di Mahkamah Konstitusi. Walhasil, saudara ya, hal-hal seperti ini belum ada yang mengkaji. Apalagi kasus pembubaran parpol belum ada. Nah, tetapi di dalam kajian telaah ilmiah hukum acara 5 jenis perkara ini tadi, saudara dalami, buku saya sudah lengkap 5-5-nya ada. Hukum acara pengujian undang-undang ada, pembubaran partai politik ada buku khusus, ya impeachment, nah itu tidak ada khusus tapi ada kumpulan tulisan di MK. Saya kumpulin dulu, dan Pak mantan Ketua MK Hamdan Zulfa disertasinya juga mengenai impeachment. Itu bisa jadi referensi. Ya, sengketa kewenangan lembaga negara ada 2-3 buku saya mengenai lembaga negara, dan ada buku khusus warnanya hitam tentang SKLN, sengketa kewenangan lembaga negara. Nah, itu bisa jadi bahan bacaan juga. Jadi di kuliah pengantar ini saya hanya mengantarkan secara umum. Nah, giliran Anda nanti mendalaminya. Mungkin nanti dengan Pak Fitra, dengan apa tadi, Gunarsa ya, Pak Gunarsa, nanti penjabaran dari detail hukum acara di masing-masing jenis perkara. Yang paling banyak dibicarakan orang, yaitu 3 yang pertama ini, ialah pengujian undang-undang, PUU, PHPU, dan SKLN. Tapi kalau didalami, masing-masing punya problematika. Semuanya menarik untuk saudara kaji, kembangkan lebih lanjut di masa depan. Saya kira demikian. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Jimli atas pengantarnya untuk diskusi kita malam ini. Silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya bisa raise hand terkait dengan perkuliahan hukum acara MK, mungkin terkait teori ataupun perkembangan. Mumpung ada Prof. Jimli di sini, silakan. Ini direkam ya, ada rekaman ya? Iya, direkam Prof. Oke, silakan yang mau tanya. Izin Pak Gunarsa Rusi, Pak. Iya, silakan. Ini terkait izin Prof terkait perkembangan terakhir itu kan Mahkamah Konstitusi memutus bahwa nggak ada lagi Badan Peradilan Khusus Pilkada. Berarti kan mohon tanggapannya Prof, karena ini kan perkembangannya cukup dinamis. Sebelumnya kan MK memutus bahwa pilkada itu rezim tersendiri. Walaupun ini berkenaan dengan kelembagaan Badan Peradilan Khusus Pilkada, tapi apakah bisa dikatakan berarti sekarang bisa kita tafsirkan bahwa pilkada itu ya rezim pemilu karena dia menjadi kewenangan kita. Mohon tanggapannya Prof. Ya, itu ada putusan yang berubah. Awalnya itu dianggap oleh MK, pilkada itu open legal policy. Terserah mau diatur sebagai pemilu, boleh. Atau bukan sebagai pemilu. Yang penting konsisten, gitu loh. Kalau letterlek membaca pasal 22E, memang nggak ada kepala daerah. Tapi kalau membaca perjalanan sejarahnya, kenapa pasal 18 hanya menyebut gubernur, bupati, wali kota sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Itu ada artinya. Waktu itu sudah dibahas mengenai ya kemungkinan pemilihan langsung. Tapi Pilpres saja belum dibahas tahun 2000. Maka pembicaraan mengenai pilkada langsung itu ya itu tidak terjadi pada tahun 2000. Maka kalimatnya dipilih secara demokratis.
dengan asumsi yang ada waktu itu nggak demokratis gitu loh. Nah, baru sesudah tahun 2001 Pilpres disepakati. Sempurnanya ronde pertama di perubahan ketiga tahun 2001. Nah, sempurnanya di tahun 2002. Sehingga ada rejim Pilpres, ada rejim ya pemilu legislatif, ada rejim pemilihan demokratis untuk kepala daerah. Nah, waktu dipraktekkan pemilihan di Aceh, maka oleh MK diputus. Ini boleh aja dianggap sebagai pemilu. Yang penting, kalau dia pemilu, penyelenggaranya KPU. Yang memutus perselisihan hasilnya MK. Gitu. Kalau bukan pemilu, maka penyelenggaranya tidak boleh KPU. Karena KPU itu lembaga yang bersifat nasional, tetap mandiri. Gitu loh. Jadi jangan dikacaukan. Jadi tinggal pilih legal policy-nya mau yang mana. Nah, lalu timbul pragmatisme. Ya sudahlah, daripada bikin lembaga-lembaga baru lagi. Udah, ini kan pemilu di seluruh dunia. Ini kan namanya pemilu. Cuma bedanya ada yang tingkat nasional, ada yang bukan. Loh, anggota DPRD kabupaten kota saja melalui pemilu. Anggota DPRD. Masa gubernur bukan melalui pemilu, tapi dipilih langsung, tapi tidak disebut pemilu. Ya tinggal pilih, mau dipilih langsung atau tidak langsung. Kalau tidak langsung oleh DPRD. Kalau dipilih langsung, ya namanya pemilihan umum. Di seluruh dunia itu namanya universal suffrage. Jadi nggak usah ngarang-ngarang sendiri. Jadi jangan letterlek membaca pasal 22E. Nah gitu loh. Nah itulah sikap MK yang dulu. Tapi sesudah kasus Akil, nah berubah. Berubah karena itu para hakim jadi gerah. Ini gara-gara terlalu banyak perkara. Maka mereka berusaha melepas beban. Gitu. Dipindahin ke Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agungnya nggak mau. Dia udah kebanyakan perkara. Dia juga nggak mau, maka terbengkalai. Sehingga sampai sekarang MK masih menerima untuk sementara. Sebelum ada pengadilan yang bersifat khusus, MK bersepakat untuk melanggar lebih dulu untuk sementara. Tapi udah berjalan 5 tahun lebih, melanggar terus. Nah, jadi nggak konsisten MK-nya. Jadi kalau menurut saya kembali aja ke putusan lama bahwa ini pemilu. Ngapain ngarang-ngarang, ya kan? Hanya gara-gara takut beban perkara. Sebanyak-banyak perkara kita dengan pilkada, dengan pemilu, itu setiap tahun nggak 1000. Mahkamah Agung Amerika itu dengan 9 hakim 10.000 perkara per tahun. Mahkamah Agung Jerman dengan 18 hakim 20.000 perkara. Jadi kita ini nggak terlalu banyak perkaranya. Ini soal manajemen aja. Masa merasa keberatan gara-gara ada pilkada gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Siapa lagi? Ini ada yang raise hand, Sandi Yuda. Silakan, Mas Sandi Yuda. Baik, terima kasih Prof dan Bang Gun Apa atas hubungan Sandi kesempatannya. Yuda ini sama Sandi Uno? Sama-sama Ya, Sandi Prof. ya? Ya, benar, Prof. Baik, selamat malam Prof Jimli. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Prof, lebih ke praktik dan terkait apa yang terjadi secara praktikal di Mahkamah Konstitusi. Kebetulan Prof juga merupakan ketua MK pertama dan juga sebagai pendiri, dan yang pernah saya lihat juga bahwa di zaman Prof lah dimulai ada beberapa perkara yang diputuskan inkonstitusional bersyarat atau konstitusional bersyarat. Sebenarnya Prof, apa yang menjadi alasan waktu pertama kali Mahkamah Konstitusi itu mengeluarkan putusan bersyarat? Sebenarnya apa yang menjadi alasan utama kenapa putusan bersyarat dikeluarkan? Kemudian terkait kepatuhannya, Prof, apa sebenarnya yang menjadi landasan hukum kepada para adresat untuk mematuhi syarat yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi? Karena pada praktiknya misalnya di putusan Undang-Undang Cipta Kerja itu ada beberapa syarat-syarat, namun syarat tersebut malah malah dianulir, dan bahkan malah yang diubah Undang-Undang P3-nya dan Hakim
MK-nya yang dicopot dari jabatannya. Jadi saya mohon izin bertanya, ada dua tadi Prof. Yang pertama, alasan pada saat zaman Prof itu keluar putusan bersyarat, dan yang kedua, bagaimana cara untuk mengukur kepatuhan adresat putusan MK, putusan inkonstitusional bersyarat maupun konstitusional bersyarat. Terima kasih, Prof. Itu jangan salah ya. Itu tidak ada hakim yang diberhentikan sekarang, nggak ada. Tidak ada, dasarnya nggak ada. Kalau ada yang berhenti, dasarnya apa? DPR nggak bisa berhentiin. Jadi belum ada kekosongan hukum dan tidak ada juga alasan untuk mengangkat yang baru. Orang masa jabatannya sampai 2029, itu satu. Itu undang-undang P3 diubah, nggak ada hubungan dengan undang-undang Cipta Kerja. Itu sama-sama masuk di prolegnas. Jadi undang-undang omnibus itu mau diterapkan. Pertanyaannya, apakah ubah dulu undang-undang PP-nya atau langsung aja bisa dipraktekkan? Nah, jadi itu sambil jalan simultan. Jadi undang-undang perbaikan undang-undang P3 berlangsung, ya kan, walaupun belakangan dia jadinya, tapi prosesnya sudah sejak awal 2020. Jadi bagi orang yang mengikuti itu tidak ada hubungan. Ini kan kesannya sesudah Undang-Undang Ciptaker dikabulkan, malah Undang-Undang P3-nya baru diperbaiki. Nggak ada hubungan itu. Ya, jadi jangan bias. Kalau bias begitu nanti orang menilainya, ini keliru, ini nggak paham ini, gitu. Ya. Nah, tentang putusan yang konstitusional bersyarat, ya, ada yang konstitusional, conditionally konstitusional, ada yang conditionally unconstitutional. Kalau dinyatakan conditionally unconstitutional berarti dikabulkan. Kalau conditionally konstitusional berarti ditolak. Ditolak dengan catatan apa yang dimohonkan itu betul, cuma tidak seperti yang dibayangkan. Nah, misalnya ada undang-undang sumber daya air. Kata si pemohon, ini undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi. Nanti di PP-nya pasti diaturnya begini. Kata si pemohon. Kata pemerintah, enggak begitu. Tidak, enggak benar itu hanya asumsi. Jadi yang kita maksud dengan undang-undang sumber daya air ini, ya tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi Anda ketakutan berlebihan, kata pemerintah. Maka waktu diputus oleh MK, kalau begitu permohonan ditolak. Tapi dengan catatan. Dengan catatan, apa yang diterangkan oleh pemerintah, itulah yang dijalankan. Gitu loh. Itu yang dinamakan conditionally constitutional. Maka ditolak permohonannya. Ternyata setahun kemudian, keluar peraturan pemerintah. Persis yang ditakutkan pemohon. Jadi si pemerintahnya bohong dia. Gitu loh. Gara-gara itu, ini si pemohon itu mengajukan lagi undang-undang sumber daya air itu dengan bukti ada PP. Persis seperti yang mereka takutkan. Nah, maka oleh MK dikabulkan seluruhnya. Nah, belajar dari situ, maka MK lalu pikir-pikir nih, daripada kerja 2 kali, mending dikabulkan dengan catatan daripada ditolak dengan catatan. Kalau ditolak dengan catatan artinya conditionally konstitusional. Kondisional bersyarat. Tapi kalau dikabulkan itu artinya inkonstitusional bersyarat. Conditionally unconstitutional. Dikabulkan dulu. Tak. Jadi dia disikat dulu, kabulkan, tapi dengan catatan kecuali begini. Nah, dia mengendalikan perilaku pemerintah. Jadi itulah sejarah awal ya dipraktekkannya conditionally konstitusional yang kemudian berkembang menjadi conditionally unconstitutional. Nah, itu banyak sekali, bukan hanya menyangkut syarat, tapi kadang-kadang menyangkut timing. Misalnya undang-undang KPK dibatalin, tapi kalau langsung mendadak dibatalkan hari itu juga kacau, penegakan hukum kacau, maka dikasih waktu 3 tahun untuk diperbaiki oleh pemerintah, baru 3 tahun diperbaiki, sehingga peradilan tipikor itu tidak lagi di bawah
bayang-bayang KPK, dia independen. Nah, itu misalnya. Jadi banyak aspek dari catatan-catatan konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas itu, ya, syarat-syarat. Oke? Apalagi? Ada lagi? Baik, terima kasih Prof. Silakan ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Kalau tidak ada lagi, boleh dilanjutkan Pak Fitra. Saya lagi agak sakit juga ini. Ini ada lagi Prof. Satu Evangeline. lagi ya. Siapa? Evangeline Esther, silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Prof. Jimmy kesempatannya. Saya mau bertanya terkait dengan mengapa MA tidak dapat menjadi pihak dalam SKLN, Prof. Di sini kan yang setelah saya pelajari ada dua alasan. Pertama, bila kewenangan MA diperkarakan, maka putusan MA menjadi sudah final. Yang kedua, kalau MA bersengketa dengan MK, maka dikhawatirkan MK memutuskan secara sepihak. Yang memicu rasa penasaran saya ini dengan alasan yang kedua, Prof, apakah artinya yang hanya bisa bersengketa dengan MK itu MA, sehingga dikhawatirkan MK memutuskan secara sepihak. Apakah bisa MK juga bersengketa dengan lembaga negara lain, Prof, selain MA? Terima kasih Prof sebelumnya. Ya, MK sebagai lembaga pemutus nggak boleh konflik kepentingan, dia nggak boleh jadi pihak. Masa dia jadi pihak? Boleh dia. Nah, jadi kalau misalnya Mahkamah Agung ada sengketa dengan Mahkamah Konstitusi, ya bukan MK yang memutus, itu kan menjadi tidak adil, tidak fair. Jadi makanya MK itu 9 hakim, 3 dipilih oleh DPR, 3 dipilih oleh Presiden, 3 dipilih oleh Mahkamah Agung. Maksudnya kalau 3 cabang itu bersengketa, ada forum penengahnya. Nah, itu di MK. Itu kira-kira. Tapi khusus mengenai Mahkamah Agung, memang ada waktu pembahasan undang-undang dulu, itu usul dari Pak Bagirmanan dan orang-orang Mahkamah Agung. Mereka nggak mau Mahkamah Agung jadi pihak. Karena mereka takut putusan kasasi nanti diperkarakan di Mahkamah Konstitusi. Nah, padahal konteksnya bukan putusan final dan mengikat kasasi. Konteksnya itu SKLN. Itu loh. Jadi SKLN itu sengketa kewenangan yang kewenangannya diatur diberikan oleh Undang-Undang Dasar kalau dalam implementasinya ada konflik pertentangan satu lembaga dengan lembaga konstitusional yang lain. Nah, di MK memutusnya. Tapi karena disalahpahami seakan-akan MK nanti memutus, ya kan, membatalkan putusan kasasi. Nah, jadi mereka minta supaya MA tidak boleh dijadikan pihak dalam perkara perselisihan atau sengketa lembaga negara. Gitu. Nah, maka timbul masalah kasus. Waktu saya ketua MK, ada masalah biaya perkara. Dulu biaya perkara itu dikelola, diadministrasikan di luar sistem administrasi negara. Karena dia memang bukan duit negara. Sama kayak dana haji, ini kan duit umat, duit rakyat. Ya kan? Tapi oleh undang-undang diatur, dia menjadi dana publik, keuangan publik. Bukan keuangan negara, APBN, tapi dia dana publik dikelola secara publik. Nah, mirip dengan itu biaya perkara. Biaya perkara itu kan biaya setoran dari pihak-pihak yang berperkara. Nanti kalau dia menang, dia dapat biaya perkara itu, ya kan? Atau kalau dia kalah, nah dia kehilangan biaya perkara yang sudah dia store. Jadi sebelum putusan final, biaya perkara itu statusnya belum menjadi duitnya negara, tapi kan masuk dalam sistem administrasi negara. Timbul masalah satu hari, BPK mau memeriksa biaya perkara. Mahkamah Agung bilang ini kan bukan APBN, bukan uang negara, jadi jangan diperiksa dong oleh BPK. Ini kan bukan kewenangan BPK. Nah, berdebatlah antara BPK dengan Mahkamah Agung. Ketua BPK datang sama saya mengajukan surat bahwa berperkara, tapi terbentur undang-undang mengatakan Mahkamah Agung tidak bisa jadi pihak. Nah, bagaimana? Maka saya tempuh jalan mediasi. Saya kirim surat kepada Presiden,
SBY waktu itu. Lalu saya usulkan ada pertemuan 4 pihak. Ketua Mahkamah Agung, Ketua BPK, Ketua MK, dan Presiden. Disitulah saya menguraikan solusi untuk manajemen biaya perkara di masa depan, tapi lebih dulu harus diatur dengan PP. Maka jadilah PP biaya perkara. Itu kalau nggak salah 2004. Nah, itu atas mediasi dari saya itu, ya kan? Ya, sebagai Ketua MK. Maka sampai sekarang selesai. Sebab dulu ya sebelum ada reformasi manajemen biaya perkara itu, ada cerita lucu. Ini laporan dari BPK. Jadi ada biaya perkara di satu pengadilan negeri. Nggak usah saya sebut. Ya, dia masuk di rekening ketua pengadilan negeri itu. Rekening pribadinya. Nah, lalu ketua pengadilan negeri ini meninggal dunia karena sakit. Timbul masalah, ahli warisnya mempersoalkan itu hak milik bapaknya karena rekening pribadi orang tuanya. Jadi timbul masalah, padahal itu biaya perkara. Nah, atas temuan itu, jadi kita atasi dengan cara menjadikan biaya perkara itu objek administrasi publik, administrasi negara. Jadi memang duitnya punya swasta, tapi diatur sebagai keuangan publik, ya. Sama kayak sekali lagi zakat atau dana haji. Nah, itu kan ada BPKH yang ngurus berdasarkan undang-undang. Nah, itu juga diperiksa oleh BPK. Nah, gitu. Jadi walaupun dananya itu bukan dananya milik negara, tapi pengadministrasiannya oleh negara. Nah, gitu kira-kira. Sehingga dia menjadi objek pemeriksaan juga oleh BPK. Dan kalau ada kerugian, nah itu juga bisa jadi objek perkara di KPK. Itu kira-kira, ya. Jadi kembali lagi ke Mahkamah Agung tadi, dia memang eksplisit disebut tidak bisa menjadi pihak, tapi ya gara-gara salah paham awal itu tadi, karena dikira yang mau diperkarakan itu putusan kasasi, padahal bukan itu. Ya kan banyak aspek yang bisa terjadi persengketaan antar lembaga negara, termasuk misalnya tadi manajemen biaya perkara itu kan nggak ada kaitan dengan perkara, tidak ada kaitan dengan putusan, tapi menyangkut kewenangan konstitusional yang diperselisihkan antar lembaga negara. Oke, silakan ada lagi. Ada lagi, silakan teman-teman. Yang mau bertanya lagi? Ya, saya lagi sakit kaki saya ini menyut-nyut ini. Pak Fitra mana? Bisa langsung. Ini asam urat saya lagi kambuh ini. Cukup ya? Ketendang. Ya. Baik. Pak Fitra. Fitra. Saya lagi keluar, Prof. Hah? Kenapa? Lagi keluar kayaknya, Prof. Dari Zoom. Oh, lagi keluar. Oke, saya rasa untuk kali ini nanti saya harap saudara baca buku-buku ya. Nah, buku saya sebentar lagi tambah lagi nih, ada 75 jadinya. Tambah 3, Prof ya? Ya, nanti ada LP3IS, ada 2 buku lagi tentang totalitarianisme, oligarki. Nah, itu boleh dibaca itu, ya, LP3IS. Kalau yang hukum acara ini sudah lengkap, semua aspek dari 5 jenis perkara sudah ada, tinggal dicari bukunya. Ya, di Google, di perpustakaan. Saya kira nanti di Depok akan ada display buku-buku saya. Tinggal disiapin. Siapa tuh yang bisa ngurus tuh? Benar sah? Nanti dari PS1 aja, Prof. Sama Pak Parulian, gimana teknisnya tuh? Siap, nanti ditanyakan, Prof. Siap. Oke, gitu ya. Ya. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Jimli atas kuliahnya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Salam sehat selalu, Prof. Terima kasih, Prof. Teman-teman jangan lupa absen ya. 200 orang. Terima kasih, Prof. Oke, masih.